Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yang mana di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah cloud computing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Sabani. Saya Naswani Diawasai Afisa Sidiki. Saya Tira Kasiki Pusulistia. Saya Ferry Rahman. Pada itu kami akan menjelaskan beberapa materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. Oke, untuk yang pertama, materi yang pertama yaitu kita sebelumnya harus mengenali apa itu cloud computing. Nah, latar belakang cloud computing sendiri adalah sesuai definisinya cloud computing merupakan penyedia layanan komputasi seperti server, penyimpanan database dan jaringan melalui internet atau cloud yang memungkinkan akses fleksibel serta penghematan biaya bagi pengguna. Nah, untuk sejarahnya sendiri, cloud computing dimulai pada tahun 1960-an dengan konsep time sharing yang diperkenalkan yang memungkinkan penggunaan CPU bersama-sama. Lalu pada 90-an muncul virtualisasi dan grid computing yang memungkinkan alokasi sumber daya lebih efisien. Nah, mulai dari 2006 tuh baru muncul cloud computing yang berbasis modern seperti yang muncul oleh AWS atau Amazon Web Service. Lalu pada 2010-an mulai muncul cloud computing yang cloud yang sudah komersil, yaitu seperti dari Google, terus Microsoft Azure dan lain-lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu memahami konsep dasar cloud computing dan karakteristiknya, menerapkan pengetahuan melalui studi kasus dan simulasi sederhana dengan deployment public, private, hybrid, dan yang terakhir menerapkan pengetahuan melalui studi kasus dan simulasi sederhana. Jadi itu latar pengertian cloud computing secara umum. Lalu apa sih cloud computing itu menurut NIST? Nah, cloud computing sendiri menurut National Institute of Standards and Technology atau disingkat NIST adalah suatu moda komputasi yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan sesuai dengan permintaan on-demand access yang bisa mengakses dan mengonfigurasi sumber daya komunikasi, network, server, storage, application, and service yang bisa dengan cepat dirilis tanpa adanya banyak interaksi dengan penyedia layanan. Kemudian ada beberapa karakteristik utama cloud computing. Di sini ada 5 karakteristik utama, yaitu yang pertama on-demand self-service, yaitu pengguna dapat memesan dan mengelola layanan secara mandiri melalui portal web tanpa menginteraksi langsung dengan penyedia. Yang kedua ada broad network access, yaitu layanan dapat diakses luas melalui berbagai perangkat dan jaringan internet. Yang ketiga ada resource pooling, sumber daya yang dikumpulkan dan dibagikan antar pengguna dengan mekanisme multi-tenant. Yang keempat ada rapid elasticity, yang mana kapasitas komputasi dapat ditambah atau dikurangi secara fleksibel sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada measured service, yaitu penggunaan sumber daya dipantau dan dioptimalkan melalui sistem pengukuran otomatis. Jadi ini adalah gambaran diagram arsitektur tradisional versus cloud computing. Jadi yang sebelah kanan saya ini adalah arsitektur tradisional. Yang pertama itu berisi client infrastruktur, internet, application, service, runtime cloud, dan storage infrastruktur. Dan perbedaannya di cloud computing yang modern ini itu di device, ada device, server, dan di storage dan internet, setelah internet networknya. Dan ini untuk perbedaan arsitektur tradisional dan arsitektur cloud computing dalam fungsinya. Jadi untuk arsitektur tradisional itu yang pertama berfungsi komputer atau server fisik, hanya bisa diakses di lokasi fisik server. Dan yang ketiga adalah mahal karena harus membeli hardware fisik. Yang keempat terbatas karena bergantung pada infrastruktur lokal. Dan yang terakhir harus menyiapkan SDM untuk pemeliharaan storage. Dan untuk arsitektur cloud computing itu yang pertama server jarak jauh, bisa diakses kapan saja dan oleh siapa saja yang terhubung internet. Dan yang ketiga fleksibel dan bisa dibayar sesuai kebutuhan. Dan yang keempat fleksibel dan tidak terbatas. Dan yang terakhir dapat dikelola secara mandiri. Lalu untuk selanjutnya ada studi kasus model layanan. Perusahaan yang dipilih yaitu Canva. Canva merupakan platform desain grafis berbasis cloud yang menawarkan layanan dalam model software as a service. Lalu untuk alasan perusahaannya, yaitu Canva menggunakan layanan model SAS karena lebih praktis dan mudah diakses dari mana saja tanpa perlu diunduh.
Pembaruan dan perbaikan dilakukan otomatis di cloud sehingga pengguna selalu mendapatkan fitur terbaru tanpa repot. Model SaaS juga lebih terjangkau karena pengguna bisa memakai versi gratis atau berlangganan sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ada keuntungan. Canva mengadopsi model SaaS yang mempermudah akses tanpa perlu mengunduh aplikasi, sehingga pengguna baik pemula maupun profesional bisa langsung mendesain dengan sistem berlangganan. Canva memperoleh pemasukan rutin lebih menguntungkan dibandingkan penjualan software sekali bayar. Lalu ada tantangan yang dihadapi seperti keamanan data yang harus dilindungi dari ancaman cyber karena informasi pengguna disimpan di cloud. Ketergantungan pada internet juga menjadi kendala, terutama di daerah koneksi tidak stabil. Selain itu, persaingan dengan platform lain yang mendorongnya untuk berinovasi. Selanjutnya ada dampak bisnis adopsi cloud. Adopsi cloud memungkinkan Canva berkembang cepat tanpa investasi besar dalam infrastruktur dengan pembaruan otomatis yang tidak mengganggu pengguna. Cloud juga mempermudah Canva menjangkau pengguna global dan berinovasi dengan teknologi seperti AI, menjadikannya lebih fleksibel, efisien, dan kompetitif di pasar global. Selanjutnya ada simulasi deployment model. Nomor 1, public cloud. Public cloud adalah layanan yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga seperti AWS, Microsoft Azure, atau Google Cloud yang dapat digunakan oleh banyak organisasi secara bersamaan. Lalu untuk pemilihan di cloud, Canva menggunakan Google Cloud Platform GCP untuk meng-host aplikasi utamanya, menyimpan desain pengguna, dan mendistribusikan konten ke seluruh dunia. Fitur seperti Content Delivery Network (CDN) dan layanan AI atau ML digunakan untuk mendukung proses rendering gambar secara cepat. Lalu untuk alasan memilihnya, yaitu Canva memiliki jutaan pengguna global yang membutuhkan infrastruktur yang mudah diskalakan. Lalu tidak perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik, dan Canva dapat memanfaatkan teknologi terbaru seperti AI dan machine learning dari penyedia cloud. Lalu nomor 2 ada private cloud. Private cloud adalah infrastruktur cloud yang digunakan eksklusif oleh suatu organisasi. Cloud ini dapat dikelola secara internal atau oleh pihak ketiga dengan tingkat keamanan dan kontrol yang lebih tinggi dibanding public cloud. Untuk pemilihan cloud-nya, Canva menggunakan private cloud untuk menyimpan data internal perusahaan seperti informasi, keuangan, kode, sumber, dan data hak cipta desain premium. Untuk alasan memilih, yaitu melindungi data sensitif dari kebocoran atau akses tidak sah. Canva dapat menyesuaikan pengaturan keamanan dan kebijakan akses, dan untuk memenuhi persyaratan hukum di negara tertentu terkait perlindungan data. Melanjutkan dari simulasi deployment model, untuk yang ketiga, hybrid cloud. Hybrid cloud adalah kombinasi antara public cloud dan private cloud yang memungkinkan data dan aplikasi berpindah di antara kedua lingkungan tersebut. Untuk pemilihan cloud, Canva dapat menggunakan hybrid cloud untuk menggabungkan efisiensi public cloud dengan keamanan private cloud. Alasan memilih adalah Canva dapat menyesuaikan beban kerja antara public dan private cloud sesuai kebutuhan. Layanan publik digunakan untuk data umum, sedangkan data sensitif diproses di lingkungan private. Untuk yang ketiga, disaster recovery. Data penting dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi gangguan. Untuk yang keempat, community cloud. Community cloud adalah infrastruktur cloud yang dibagikan oleh beberapa organisasi dengan kebutuhan serupa seperti keamanan, kepatuhan, atau industri spesifik. Untuk pemilihan cloud, meskipun Canva tidak secara umum dikenal menggunakan community cloud, mereka dapat bergabung dengan platform desain atau perusahaan teknologi lain untuk berbagi infrastruktur tertentu. Untuk alasan memilih, mengurangi pengeluaran dengan berbagi infrastruktur, dan jika ada standar industri tertentu yang harus dipatuhi.
Untuk rancangan skenario 4 model development. Untuk yang pertama, startup teknologi dengan aplikasi mobile yang menggunakan public cloud untuk menghosting backend aplikasinya. Untuk yang kedua, sebuah bank besar menggunakan private cloud untuk menjalankan sistem transaksi, layanan e-banking, dan analitik keuangan. Untuk yang ketiga, sebuah perusahaan manufaktur global menggunakan hybrid cloud untuk mengelola sistem enterprise resource planning atau ERP dan data dari perangkat IoT di pabriknya. Untuk yang keempat, beberapa universitas dalam satu negara membangun community cloud untuk berbagi infrastruktur elektronik, perpustakaan digital, dan sistem akademik. Dari penjelasan tadi, kita menarik kesimpulan bahwa cloud computing telah menjadi teknologi yang mengubah cara perusahaan dan individu mengelola dan mengakses sumber daya komputasi, memberikan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan skalabilitas yang tinggi. Yang kedua, berbagi model layanan seperti SaaS, PaaS, dan IaaS, serta model development seperti public, private, dan hybrid cloud memungkinkan organisasi untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, adopsi cloud memberikan keuntungan besar bagi perusahaan seperti Canva yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi tanpa beban infrastruktur fisik yang besar. Dengan terus berkembangnya teknologi cloud, semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan cloud untuk mempercepat transformasi digital mereka, menjangkau pasar global, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Cloud computing memberikan dampak positif bagi bisnis, seperti yang terlihat pada contoh perusahaan seperti Canva yang memilih model software as a service atau SaaS untuk menyediakan layanan desain grafis secara mudah dan efisien. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan cara pembuatan cloud storage, resource, dan static web dengan menggunakan Microsoft Azure. Oke, di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan akun Microsoft Azure. Di sini kita klik yang paling atas terlebih dahulu. Terus di sini kita sudah masuk di Microsoft-nya, kita pilih Start Free. Di sini kita membuat Microsoft Azure dengan email dari Brawijaya agar mendapatkan gratisan atau kelebihan dari Microsoft ini. Nah, seperti ini mendapatkan sistem autentikasi dari Universitas Brawijaya. Ini adalah tampilan setelah autentikasi dari Universitas Brawijaya. Kita akan mengisi nomor telepon, kita isi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita tulis kode ceritanya. Oke, setelah menulis kode tersebut, kita kirimkan kode lewat SMS. Lanjut next. Ini sudah akun kita sudah sign in, lanjut saja. Yes. Oke, selanjutnya kita akan mengisi verifikasi. Kita akan mengisi profile. Oke, selanjutnya kita akan melihat akun kita apakah sudah tersubscribe. Kita cek terlebih dahulu. Oke, ini akun kita sudah aktif, statusnya sudah aktif, jadi akun kita sudah terverifikasi dan tidak bisa. Dan untuk selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tentang pembuatan cloud storage. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang storage cloud yang berfungsi untuk penyimpanan layanan cloud pada platform Microsoft Azure. Jadi yang pertama kita masuk ke storage account dulu, lalu create. Ini kita bikin nama resource cloud-nya BHG, lalu storage account name-nya juga BHG. Untuk region-nya kita pilih
isi semua, kita review plus grid. Lalu muncul tampilan seperti ini. Setelah semuanya sudah lengkap terisi, kita create. Jika tampilannya sudah berhasil dibuat, maka muncul di bagian halaman depan seperti ini. Akan muncul seperti ini. Berikutnya adalah cara membuat resource group. Nah, cara pertamanya di sini mencari resource groupnya terlebih dahulu. Jika tidak ada, kita bisa search di sini. Setelah itu kita klik, terus di sini ada create. Klik. Nah, di sini ada search section. Di sini saya memilih Azure for Student. Terus selanjutnya ada resource group name. Di sini bisa memasukkan nama resource. Lalu memilih region name. Ini lalu klik. Setelah itu sudah. Nah, sudah seperti ini, kita bisa klik. Dan ini adalah isi dari resource group yang telah kita buat tadi. Di sini ada create, manipulate, jadi bisa mengontrol atau mengatur itu membuat sumber daya resource dari database, storage, static web app gitu. Dan kita masuk ke step selanjutnya yaitu pembuatan static web menggunakan Microsoft Azure. Yang dibutuhkan yang pertama yaitu kita mempunyai project dulu, desain webnya yang sudah kita upload dan sudah kita hapus ke GitHub. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki filenya di sini di GitHub, di akun GitHub saya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat static web? Yaitu yang pertama kita pergi ke halaman static web di sini. Nah, di sini kita membuat baru di sini di tombol tulisan create ini kita klik create, lalu kita masukkan ke resource group yang sudah kita buat sebelumnya, bebas. Di sini kita menggunakan contoh saya dan Fauzan. Lalu kita namain misalnya di sini kelompok 2 fix jadi misalnya. Terus di sini kita diberikan pilihan source dari mana, kita pilih saja dari GitHub. Lalu nanti kita diberikan akses untuk login ke akun GitHub kita agar bisa menghubungkan repository-nya. Lalu di sini kita pilih akun kita, repository yang file kita sebelumnya sudah kita hapus di sini. Kita masukin di sini kelompok fix. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke review dan create. Untuk custom domain mungkin di kesempatan lainnya. Lalu setelah itu kita create. Kita nungguin proses deployment-nya, membutuhkan beberapa waktu. Nah, di sini akan menampilkan halaman progress deployment-nya. Ketika sudah, maka nanti akan diberikan tombol untuk bisa menuju ke start dan sudah jadi. Nah, ini butuh research. Nah, di sini kita langsung ke butuh research. Dan di sini ada beberapa tampilan informasi seperti resource group-nya di mana, subscription-nya menggunakan akun apa, terus URL, source dan lain-lainnya. Nah, sebelumnya kita klik dulu di sini di URL untuk menuju ke web static kita. Nah, untuk awal-awal pasti akan muncul hal seperti ini karena di action sini kita belum mendeploy. Nah, di sini kita klik dulu dan kita nungguin proses build and deploy-nya. Nah, biasanya di sini kalau tidak gagal maka atau sukses maka akan bisa menampilkan halaman website-nya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, build and deploy-nya sudah terbuat. Nah, ini sudah selesai untuk proses build and deploy-nya di sini ya. Datang teman-teman, semua prosesnya sudah aman, complete job. Lalu kita balik lagi ke sini. Di sini tadi kan belum muncul tampilannya sesuai yang sudah kita desain sebelumnya. Kalau kita klik lagi akan muncul tampilannya. Nah, ini berupa tampilan yang sudah kelompok 2 buat.
untuk progres tugas computing berupa static web. Jadi sekian dari beberapa demonstrasi dari kelompok kami sudah dijelaskan, yaitu seperti demonstrasi lagi membuat akun Microsoft Azure menggunakan akun student, lalu membuat cloud storage, membuat web static dan resource. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.